Kabar gembira, aturan telah diterbitkan oleh Sri Mulyani, siap-siap pencairan bulan depan, gaji Ke-13 pensiunan, serta informasi terbaru, perhitungan skema fully funded. Skema fully funded berlaku berikut, ini syarat dan perhitungannya. Dua informasi ini kita sampaikan pada hari ini di Minggu 18 Mei 2025. Kita masuk di informasi pertama terlebih dahulu terkait dengan pencairan yang akan dilakukan bulan depan. Sebelum kita bahas terkait dengan skema fully funded yang berlaku, bagaimana fakta sebenarnya? Bapak Ibu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengeluarkan regulasi terkait dengan pencairan gaji Ke-13 untuk pegawai negeri sipil atau PNS dan juga pensiunan. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2025 yang mengatur mengenai petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji Ke-13 kepada aparat negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2025. Dalam kutipan peraturan tersebut, Pasal 2 mengungkapkan bahwa pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji Ke-13 tahun 2025 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Gaji Ke-13 ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi kepada bangsa dan negara dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Selanjutnya, dalam pasal 9 disebutkan bahwa tunjangan hari raya dan gaji Ke-13 yang dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara bagi PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat negara, pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas di lembaga penyiaran publik terdiri dari 1. Gaji pokok, 2. Tunjangan keluarga, 3. Tunjangan pangan, 4. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum, 5. Tunjangan kinerja, dan 6. Pembayaran gaji Ke-13. Dalam pasal 15 dijelaskan bahwa gaji Ke-13 yang tercantum dalam pasal 2 akan dibayarkan paling cepat di awal bulan Juni tahun 2025. Apabila gaji Ke-13 tersebut belum dapat dibayarkan, maka pembayaran dapat dilakukan setelah bulan Juni 2025. Besaran gaji Ke-13 yang akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 hingga pasal 12 didasarkan pada komponen penghasilan yang diterima pada bulan Mei 2025. Selanjutnya, pasal 16 menyatakan bahwa tunjangan hari raya dan gaji Ke-13 yang diatur dalam pasal 2 tidak akan dikenakan potongan iuran atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, baik tunjangan hari raya maupun gaji Ke-13 tersebut akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan ditanggung oleh pemerintah. Gaji Ke-13 merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, anggota TNI, Polri, serta pensiunan dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan saat tahun ajaran baru bagi anak-anak sekolah. Pencairan gaji Ke-13 biasanya dilakukan pada pertengahan tahun, umumnya pada bulan Juni atau Juli. Rincian mengenai gaji Ke-13 ini meliputi dasar hukum yang biasanya diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan yang diterbitkan setiap tahunnya. Besaran gaji Ke-13 ini mencakup penghasilan bulanan PNS yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau umum, serta tunjangan kinerja yang bervariasi tergantung pada instansi masing-masing. Kemudian, itulah informasi terkait dengan pencairan yang akan dilakukan di bulan depan, yaitu gaji Ke-13. Selanjutnya, informasi terkait dengan fakta baru yang mengatakan bahwa skema fully funded berlaku
Berikut syarat dan perhitungannya. Pemerintah Indonesia tengah melakukan reformasi besar dalam sistem pensiun pegawai negeri sipil, khususnya bagi mereka yang berada di golongan 1 hingga 4. Kebijakan tersebut memperkenalkan skema pensiun fully funded, menggantikan sistem lama PSU-GO yang selama ini membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Skema fully funded memungkinkan dana pensiun dikumpulkan sejak dini, selama masa kerja PNS, dan dikelola secara mandiri oleh lembaga yang ditunjuk. Dengan demikian, saat masa pensiun tiba, dana tersebut sudah tersedia dan tidak lagi mengandalkan pembayaran langsung dari pemerintah. Masa kerja minimal dan golongan penerima. Sesuai dengan kebijakan baru, PNS dari golongan 1 hingga 4 bisa menerima pencairan dana pensiun melalui skema fully funded, asalkan memiliki masa kerja minimal 20 tahun. Ketentuan ini berlaku untuk menjamin bahwa kontribusi iuran selama aktif bekerja mencukupi untuk membiayai hak pensiun mereka secara penuh. Berapa besar dana pensiunnya? Besaran dana pensiun yang diterima oleh setiap PNS akan disesuaikan dengan beberapa komponen utama, yaitu gaji pokok terakhir sebelum pensiun, masa kerja, golongan jabatan terakhir. Meskipun pemerintah belum merinci angka pastinya secara publik, simulasi yang beredar memperkirakan bahwa PNS golongan 3 dan 4 dengan masa kerja 20 tahun atau lebih berpotensi menerima dana pensiun yang lebih besar dibandingkan skema sebelumnya, karena tidak lagi terikat pada keterbatasan anggaran negara. Skema fully funded ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam menyehatkan sistem keuangan negara dan menjamin keberlangsungan kesejahteraan aparatur sipil negara setelah pensiun. Dengan sistem yang lebih mandiri dan terstruktur, diharapkan generasi PNS ke depan bisa memperoleh jaminan pensiun yang lebih layak dan pasti. Pemerintah juga berencana memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai skema baru ini kepada seluruh ASN agar memahami manfaat dan mekanisme kontribusinya dalam atau selama masih masa kerja aktifnya. Berdasarkan data yang kita himpun pada saat ini terkait dengan pemberlakuan skema fully funded, hingga saat ini pemerintah masih belum menerbitkan aturan terkait dengan kapan skema fully funded ini berlaku. Berdasarkan data yang kita himpun pada Minggu 18 Mei 2025, pada pagi menjelang siang ini, masih belum terbit aturan terkait dengan skema fully funded ini. Artinya kita masih harus bersabar, skema fully funded ini akan diberlakukan kepada siapa saja dan bagaimana aturannya.